Selamat datang di webinar Dialog Teologi Sintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai kekristenan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik link yang terdapat pada caption di bawah ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Pak Esra, pada saat perjanjian baru dituliskan, orang Yahudi itu hidup mengacu pada penanggalan Yahudi atau penanggalan Romawi. Mengapa di perjanjian baru peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak ada penanggalannya seperti di perjanjian lama? Coba ulang yang kalimat pertama tadi. Saat perjanjian baru dituliskan, orang Yahudi itu hidup mengacu pada penanggalan Yahudi atau penanggalan Romawi. Gini, mereka sebenarnya awalnya mereka menggunakan penanggalan Ibrani ya. Tapi setelah mereka masuk dalam pembuangan di Babilonia, mereka sudah dipengaruhi oleh semua kebudayaan Babilonia, sehingga pasca pulang dari pembuangan, mereka sudah menggunakan kalender-kalender atau perhitungan-perhitungan yang dibuat di Babilonia. Sehingga nama bulannya dalam kalender mereka itu sudah lagi tidak menggunakan nama Ibrani, tapi menggunakan nama Babilonia. Misalnya Paskah. Paskah itu kan terjadi pada bulan Nisan, 14 Nisan ya. Pada 14 Nisan. Nah, kalau 14 Nisan, kalau kita bilang dalam kalender Yahudi, tapi sebenarnya 14 Nisan dalam kalender Yahudi itu sebenarnya bukan bahasa Ibrani, ya. Nah, saya coba memberikan ini ya. Saudara bisa lihat ini ya. Ini adalah kalender. Boleh di-share dulu, Pak? Ibrani. Sudah ya? Sudah share ya? Ya, sudah, Pak. Oke. Saudara lihat ini adalah kalender yang dipakai oleh orang Yahudi dengan perhitungan ini. Bulan Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tisri, Kislev, sampai bulan Adar. Itu perhitungan yang Gregoriannya bulan-bulan ini. Makanya kita lihat bulan pertama itu kan Nisan. Nisan itu antara Maret atau April. Paskah itu kena bulan pertama. Makanya kita melihat ini, Imamat 23 ayat 5. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14. Ada Paskah bagi Tuhan. Berarti Paskah itu kena pada tanggal 14 bulan pertama. Bulan pertama itu apa? Bulan Nisan. Maka Paskah itu 14 Nisan. 14 Nisan itu antara Maret atau April. Makanya kita Paskah sekarang itu antara Maret atau April kan? Akhir Maret sampai pertengahan April. Itu Paskah kita sekarang. Nah, tapi kalau kita melihat di dalam ini ya. Saudara lihat Imamat 23 ayat 5, dalam bulan yang pertama itu bulan Nisan. Tapi dalam Ulangan 16 ayat 1, ingatlah akan bulan Abib. Rayakanlah Paskah dari Tuhan. Kok Abib? Nah, Abib ini nama kalender Yahudi. Menggunakan bahasa Ibrani. Tapi Nisan itu karena sudah itu menggunakan bahasa Babylon. Makanya ini lihat judul Hebrew Month with Babylon's Names. Jadi kalender Yahudi menggunakan nama Babilonia. Ya. Jadi memang seperti itu. Mereka sebelum pembuangan pakai kalender Yahudi, ya versi Ibrani, tetapi setelah pembuangan mereka lebih mengacu kepada perhitungan dan juga kalender dan nama-nama Babylon. Nah, belakangan kita lihat bahwa setelah itu kan mereka sudah dikuasai oleh Yunani. Sudah dikuasai oleh Yunani, setelah Babylon lewat kan masuk Persia. Habis Persia kan Yunani, habis Yunani Romawi. Nah, perhitungan-perhitungan tahun setelah itu sudah dipakai perhitungan tahun Romawi. Sehingga akhirnya mengikuti juga perhitungan Masehi seperti sekarang. Ya. Nah,
Soal kenapa kok di Perjanjian Lama banyak perhitungan tahun-tahun, sedangkan Perjanjian Baru itu tidak. Nah, kelihatannya karena faktor teologis, karena Perjanjian Lama itu memberikan banyak sejarah, ya, dan karenanya untuk menunjukkan sejarah Israel dilengkapi dengan tahun-tahun. Tetapi tekanan Perjanjian Baru itu bukan pada sejarah. Tekanan Perjanjian Baru itu adalah Injil, kabar baik. Dan karenanya dia mengabaikan segala macam perhitungan tahun-tahun atau tarik-tarik dan lebih fokus kepada berita yang disampaikan. Karena itu Injil-Injil lebih menceritakan tentang peristiwa Yesus Kristus, tidak mempersoalkan tahun. Demikian juga dengan kitab-kitab yang lain, misalnya surat-surat itu lebih kepada penggembalaan kepada jemaat ketimbang memberikan perhitungan tahun-tahun. Jadi karena itulah maka catatan Perjanjian Baru boleh dibilang nyaris tanpa catatan-catatan tarik-tarik atau tahun-tahun, tanggal-tanggal dan lain sebagainya seperti Perjanjian Lama. Ya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan cuplikan dialog teologis lintas iman bersama Dr. Bambang Nursena. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda dengan klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik pada link yang ada di caption saat ini juga. So, informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.